Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Riana. Nah guys, kali ini aku bakal ngebahas tentang salah satu kejadian misterius dimana pernah terjadi di Indonesia. Bahkan kasus penghilangan nyawa kali ini tuh sampai saat ini menjadi case yang paling misteri dan bahkan tidak ada pelaku dalam kasus ini. Tepatnya di tanggal 23 November tahun 1981 ditemukan ada seorang mayat laki-laki yang sudah terpotong-potong di dekat trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Pusat. Nah, di mana kasus ini menjadi kasus mutilasi pertama yang terjadi di Indonesia dan bahkan sampai saat ini tidak ditemukannya bukti dan kejadian apapun pada waktu itu. Dan kasus kali ini lebih dikenal dengan kasus Setiabudi 13. Nah, aku disclaimer dulu buat kalian yang nonton video ini, kalian jangan nontonnya pas lagi makan. Soalnya agak gimana gitu ya. Nanti kalau kalian lagi makan tuh pasti bakal muntah ya uwe-uwe gitu kan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Pagi hari yang sangat cerah di mana mobil dan kendaraan bermotor itu masih berlalu lalang seperti biasa. Ada yang mau berangkat kerja, ada yang ingin melakukan aktivitasnya seperti biasanya. Di pagi hari 23 November tahun 1981, keadaan Jalan Jenderal Sudirman pada waktu itu terlihat ramai lancar. Banyak juga pejalan kaki dan bahkan kendaraan-kendaraan itu yang berlalu lalang ingin melakukan aktivitasnya pada pagi hari. Pada pagi itu ada dua satpam dari PT Garuda Mataram Motor. Mereka berdua seperti biasa baru berganti shift dan ingin melakukan aktivitas mereka, yaitu bekerja pada pagi hari. Mereka berdua ini bernama Surya Dijaya dan juga Ade Sumarna. Pada saat itu mereka seperti biasa lah, setelah berganti shift mereka kan berjaga di depan kantor mereka. Di saat itu mereka kayak tertuju dengan satu buah kardus yang tergeletak di jalan trotoar. Mereka melihat bahwa itu kardus apaan ya, soalnya kemarin tuh nggak ada nih kardus ini nih. Seperti biasa namanya orang Indonesia, apapun itu ya pasti penasaran lah ya. Akhirnya mereka berdua merasa ingin tahunya agak lumayan besar, hingga akhirnya mereka ini berjalan mendekati kardus tersebut. Sampai di sana mereka nyium udah bau anyir dan bahkan bau busuk yang sudah sangat menyengat dan juga sudah dikerumuni sama lalat hijau. Nah, pada saat itu mereka agak was-was nih, takut kalau mereka ngebuka, mereka ngeliat hal yang amit gitu kan. Karena mereka tidak berani membuka kedua kardus tersebut. Akhirnya karena kan posisi mereka tuh di depan jalan raya. Nah, di depan jalan raya itu ada seorang polisi Polantas yang lagi ngatur lalu lintas pagi-pagi seperti biasa kan. Nah, terus mereka terpikir, oh apa kita minta bantuan aja nih sama polisi ini gitu. Terus temannya bilang, oh ya udah. Datanglah mereka menghampiri polisi tersebut. Nah, sampai di situ, permisi Pak. Iya, kata bapak polisinya. Itu ada kardus dua Pak, minta tolong nih dibuka. Soalnya baunya udah agak bau-bau anyir gitu. Dan juga banyak lalat yang udah ngerumuni tersebut. Kita mau ngebuka tapi takut. Karena pada saat itu Polantasnya kan masih ngatur lalu lintas dan masih agak sibuk gitu. Sehingga polisi itu tetap mengabaikan hal tersebut. Dimana dia memilih untuk mengatur lalu lintas. Jadi mungkin polisinya berpikir bahwa yaudah nanti dulu setelah pengaturan lalu lintas selesai. Hingga pada akhirnya kedua kardus tersebut kan terlupakan karena si kedua satpam itu nggak berani dan juga polisi pada saat itu lagi mengatur lalu lintas, lagi sibuk-sibuknya. Nah guys, tidak berselang lama setelah itu ada dua pemulung di mana mereka itu ya seperti biasa pagi-pagi sudah ngambilin sampah ataupun sesuatu barang yang menurut mereka masih bisa dijual kembali. Nah akhirnya pada saat itu, di saat mereka melintasi Jalan Jenderal Sudirman, mata mereka tertuju sama dua kardus yang tadi nih. Akhirnya mereka samperin lah sana. Namanya pemulung ya, mereka pasti bakal mencari barang. Siapa tahu di dalam kardus tersebut ada barang yang masih bisa dijual lagi. Walaupun pada saat itu nih mereka sampai di sana bau busuk yang udah menyengat dan bahkan sudah dikerumuni lalat ya, mereka mungkin sudah terbiasa ya para pemulung ini. Akhirnya mereka membuka kardus. Satu kardus dibuka sama mereka. Pas dibuka nih sama salah satu pemulung, astagfirullahaladzim, mayat, kata gitu kan, langsung kayak teriak-teriak gitu kan. Karena teriakan dari pemulung ini tuh, akhirnya kedua satpam yang tadi mau ngeliat itu, mereka langsung nyamperin, dan juga polisi pada saat itu langsung nyamperin, dan bahkan para pejalan kaki yang masih lewat Jalan Jenderal Sudirman pada saat itu tuh, akhirnya mereka kayak fokus mereka tuh tertuju sama dua pemulung itu. Mungkin itu bakal menjadi trauma yang sangat besar bagi kedua pemulung itu, karena mereka tuh nggak menyangka di saat mereka membuka kardus yang menurut mereka siapa tahu dapat barang berharga, tetapi malah mendapatkan seorang yang sudah dipotong-potong. Nah awalnya para satpam yang tadi mau ngebuka si kardus nggak jadi, mereka berpikir bahwa kayaknya itu mah cuma daging sapi doang, bukan mayat, nggak mungkin gitu kan. Namun setelah dibuka lebih dalam nih, ternyata wah benar itu ada seorang laki-laki yang sudah terpotong-potong.
Karena nih guys, di kardus pertama yang dibuka sama pemulung itu berisi sebuah tangan, tulang belulang sudah dipotong menjadi 13 bagian, dan juga ada bagian kepala. Nah, akhirnya kardus yang kedua dibuka. Wah, makin-makin. Dimana kardus yang kedua ini berisi 180 potongan daging, dan juga organ dalam dari orang itu tuh masih utuh, kayak paru-paru, hati, dan juga limpa. Namun nih guys, beberapa bagian tubuh yang kayak bisa dibuat sidik jari gitu tidak dihilangkan nih sama pelaku. Kayak sidik jari, telapak tangan, telapak kaki, dan bahkan bagian kepalanya itu tidak dibuang ataupun tidak dihilangkan nih. Wah, pada saat itu tuh heboh lah di jalan tersebut. Dimana kan Jalan Jenderal Sudirman adalah salah satu jalan yang cukup ramai dilalui oleh pengguna jalan gitu ya, apalagi pada pagi hari. Karena penemuan mayat tersebut menggegerkan semua orang yang berada di situ. Akhirnya pihak polisi menelpon dokter dari Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia untuk olah TKP. Sesampainya mereka di sana, mereka mencium bau yang sudah sangat menyengat dan bahkan keadaannya itu sudah benar-benar membusuk. Nah, sehingga pada saat itu akhirnya diidentifikasilah bahwa pada saat itu tulang-tulangnya itu sudah dipotong menjadi 13 bagian. Dan juga diperkirakan bahwa pembunuhan ini tuh sudah berlangsung beberapa hari sebelumnya, sebelum si korban ini ditaruh di jalan trotoar. Nah, akhirnya setelah dilakukannya proses penyelidikan ini, korban tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit RSCM Cipto Mangunkusumo, Jakarta Barat untuk dilakukannya proses otopsi dan juga penyelidikan. Sejalan dengan proses otopsi, pihak polisi langsung menuju ke lokasi untuk mencari bukti dan mencari siapa pelakunya. Namun karena jalan tersebut kan sangat ramai ya, walaupun malam hari ataupun siang hari, pagi hari itu nggak ada matinya di Jalan Jenderal Sudirman ini. Sehingga inilah yang memudahkan pelaku untuk melakukan aksinya di jalan ramai. Kan banyak orang yang nggak peduli gitu kan. Selain itu nih guys, pada tahun 1980-an, pada saat itu nggak ada kayak CCTV gitu kan, belum ada. Sehingga pada saat itu mempersulit pihak polisi untuk melacak siapa pelakunya. Sesampainya dua kotak kardus itu di RSCM, langsung nih diperiksa dan dilakukannya otopsi. Pada saat itu ada seorang dokter bernama Munin Idris. Dia mengungkapkan betapa sadisnya orang ataupun pelakunya itu dalam menghilangkan nyawa si korban. Kenapa nih guys? Karena si pembunuhnya ini nggak hanya dia tuh cuman motong-motong korbannya, melainkan bahkan dia tuh kayak menyayat atau memfilet. Tau gak sih kalian ada filet itu yang nggak ada cuma daging semua, nggak ada tulangnya sama sekali. Kayak gitulah si korban ini. Nah, di mana tulang belulang dan juga si dagingnya ini tuh terpisah dengan sangat-sangat rapi. Nah, kemudian nih guys, tulang-tulang tersebut akhirnya dipotong menggunakan gergaji besi, yang dimana terlihat dari sedikit ada goresan di bagian tulangnya si korban. Kalian jangan ngebayangin ya, takutnya kepikiran nggak bisa makan. Gue aja bacanya ya pun mau muntah. Aduh, yang paling sadis lagi nih guys, bahkan organ dalam si korban itu dipotong-potong, dipisah tanpa merusak organ-organ dalamnya. Bahkan nih guys, saking rapi dan terstrukturnya si pelaku memutilasi si korban, tim ahli forensik itu sangat-sangat mudah untuk menyatukan kembali semua tulang belulang hingga menjadi satu bagian. Nah guys, dari hasil otopsi inilah pihak tim forensik itu mengetahui sepertinya pelaku itu lebih dari 2 orang. Karena dilihat dari cara para pelaku ini dalam melakukan proses pemotongan terhadap korban, dimana tim ahli forensik aja yang sudah benar-benar ahli dalam bidang ini tuh mereka butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk membedah orang. Tetapi dalam kasus ini tuh mereka sepertinya hanya membutuhkan 3-4 jam saja. Jadi bisa kemungkinan bahwa pelakunya itu lebih dari 1 orang. Dari ciri-ciri fisik korban dan juga tampilan wajah korban, diperkirakan bahwa dia itu masih berumur 18-21 tahun, memiliki tinggi 165 cm, dan juga dia memiliki tubuh yang agak gemuk dan tinggi. Dan juga dia memiliki sebuah tai lalat yang agak menonjol di beberapa bagian tubuhnya, dan dia juga memiliki sebuah penyakit bernama fimosis. Dimana fimosis ini adalah sebuah penyakit dimana menyempitnya bagian kemaluan si korban untuk buang air kecil. Nah guys, beberapa hal yang menjadi keanehan dalam kasus ini, dimana beberapa sidik jari yang ada di dalam diri korban itu tidak dihilangkan. Jadi seolah-olah si pelaku ini menantang pihak penyelidik untuk menemukan siapa pelakunya. Selain itu nih guys, para penyelidik itu masih dibuat bingung, dimana kantong plastik yang digunakan pelaku untuk membungkus daging-daging korban ini berasal dari bekas bungkusan buku yang berada di toko, tepatnya di daerah Pasar Baru. Dan juga kantong plastik yang lainnya itu berasal dari sebuah toko, di mana toko ini nggak jauh dari tempat kejadian.
Selain itu, ditemukannya juga koran edisi sore di 19 Agustus yang pada saat itu berjumlah 3 eksemplar dan baru dibeli dan bahkan masih utuh. Yang dimana koran-koran tersebut diletakkan begitu saja di dalam kardus yang sudah berisi orang-orang tersebut. Entahlah apa maksud pelaku ini menaruh koran tersebut. Apakah di koran itu ada bukti atau enggak ada yang bisa ditemukan di dalam koran itu. Nah guys, karena bukti dan juga sidik jari si korban ini masih utuh, akhirnya pihak polisi langsung membuat sketsa wajah dan juga sidik jari si korban. Nah akhirnya setelah sketsa wajah itu jadi, langsung disebarluaskan oleh pihak polisi ke media. Sehingga nggak berselang lama, sehari setelahnya banyak banget orang yang datang ke kantor polisi untuk melakukan proses identifikasi apakah keluarga mereka yang hilang itu adalah dia. Tetapi sampai di tanggal 26 Novembernya, pada saat itu walaupun sudah banyak orang yang datang ke kantor polisi untuk mengecek atau proses identifikasi, tetapi ada satu pun dari mereka itu nggak ada yang cocok. Sehingga pada saat itu tuh polisi masih menemui jalan buntu. Sehingga akhirnya keesokan paginya tubuh korban ini langsung dilakukan proses penguburan. Nah dimana korban ini dimakamkan di Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Nah beberapa puluh tahun ini sampai saat ini kasus ini tuh masih menjadi misteri. Apa motif sebenarnya pelaku melakukan hal yang segila itu? Bahkan banyak yang percaya bahwa si pelaku ini memiliki dendam sama si korban. Jadi si korban ini sengaja diletakkan di tempat umum sehingga para pelakunya ini tuh merasa sangat puas karena mereka sudah berhasil menghilangkan nyawa dari musuhnya. Tapi ini keji banget sih, kayak ya ampun kok bisa kepikiran. Kalau menurut gue pribadi sepertinya pelakunya ini adalah seseorang yang sangat mengerti tentang anatomi tubuh manusia. Jadi kayak macam-macam tim forensik juga gitu sih, tapi kan nggak tahu ya karena kan nggak ada bukti sampai sekarang dan juga kasusnya sampai sekarang itu case close tanpa adanya si pelaku. Oke guys, sampai di sini video kali ini dan semoga kalian suka. Kalau misalnya kalian suka bisa klik like, komen juga subscribe-nya di bawah dan nantikan video-video aku berikutnya. See you di next video and bye bye.